Oh, Cak Gondrong nampaknya merasakan ada sesuatu, merasakan energi. Oke lur, bentar ini Cak Gondrong mau yuk salam. Assalamualaikum ya rijalul jait. Assalamualaikum ya khadamul khadam. Assalamualaikum ala sayyidina Hijr alaihi salam. Assalamualaikum ala sayyidina Ali Rasulullah. Bisa dicek dulu belum kita masuk. Ini ternyata udah disambut ya, tapi insya Allah kan menyambut welcome lah Ya nampaknya intinya kita nggak mengganggu paribasan Jawa ya no. Eneng ngendi wae ya kudu anggah ungguh iki lho. Anggah ungguh mbah karo menungsa, mbah karo makhluk liya. ya tadi Cak Gondrong udah salam dan udah diizinkan masuk. Mari kita masuk bersama. Assalamualaikum. Masuk lokasi lur. Ini hutan lur. Ntar mas, jalannya saya. Assalamualaikum. Tunjuk no jalan nih. Gini mas. Assalamualaikum. Lewat sini aja mas. Cak Gondrong depan deh pak. Ya, saya belakang dulu. Di hutan lur. Assalamualaikum. Bentar mas, bentar mas. Ini mas, ini mas jalannya mas. Yang airnya gue saya guys. Jangan sampai misal ya. Oke, lanjut mas. Tetap bergabung ya mas. Udah mulai runggut. Assalamualaikum. Nuwun. Ikuti terus lur. Kemarin belum seperti ini lur. Ini daunnya banyak sekali lur. Astagfirullah. Sek mas. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Bentar mas, kok bisa salah ini? Mas, Cak Gondrong. Salah jalannya mas. Lewat gini. Yuk. Salah jalan lur. Ini masih bersama tim. Lur, ini tadi jalannya salah. Saya juga nggak tahu kok bisa salah saya. Kemarin dari sini saya. Assalamualaikum. Mulai diketok enggak ada ya? Mulai diketok. Ya walaupun dengan welcome cuman kan nggak semuanya. Ayo maju. Pokoknya ya ini harus bener ini. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ini munggah iki ayat iki. Harusnya untuk gitu ayat iki awake dhewe mau mlakune iki. Maju. Maju. Astagfirullah. Salah nemburi. Munggah.
Alhamdulillah, terima kasih. Matur suwun. Ini sudah mulai masuk lur. Sini mas. Ya. Udah wis gamblang aku tekan gini. Oke lur. Isi terus lur. Sepertinya Terbelasuk. yang sing Membelasukkan. kurang welcome lah nek wong Jawa biasanya di Megleng Ya. iya di Meher di Sapne lah jalannya. Padahal kemarin saya sendirian itu pas sih jalannya. Yo Astagfirullah. sesuatu yang merasa mengganggu. Iya. Ya semoga ini. Assalamualaikum lur. Ya Rijalul Said. Assalamualaikum. Udah sampai lur. Ya di tempat yang sangat sakral. Ternyata ini apa tipe green? Bisa gue anu kae wayangan. Memang luar biasa. Mana cak? Gondrong merasakan energinya atau mungkin sesuatu. Saya akan mencoba apa itu berkomunikasi dulu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan sesuatu atau bisa apa ya, mendapatkan sesuatu dari sini yang katanya di sini itu disebut sebagai pusar jagat ya Bang? Iya, pusar jagat. Pusar jagat. Yang konon kata orang tua dulu, saya pernah mendengar cerita di daerah ini itu apabila ada gempa di daerah sini itu tidak merasakan efek gempanya. Nah, mungkin juga kalau merasakan jadi nggak terlalu gede kalau sekarang. Jadi saya sih hanya mendengar cerita dari orang-orang tua dulu. Nah, ya. Saya coba ingin memanggil, ya bukan memanggil, apa itu? Berkomunikasi. Mohon bantuannya Mas Win untuk mendekatkan. Ya, silahkan. Ya ini lur, mau Cak Gondrong dan juga Mas Win ingin coba berkomunikasi dengan salah satu sosok atau penunggu di sekitar sini. Kalau mereka ini mboten ganggu. Ganggu. Loh, mboten sama aja. Ngapunten. Tapi nek ngaji larang. Kalau mereka ngarani kru-kru Jaka Nurzat nih, mau nggak mau lawan. Jadi ada sesosok makhluk kasat mata yang ternyata nggak menerima kehadiran kita di sini. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjut. Insya Allah di sini kita hanya ingin mengungkap rahasia rahasia-rahasia yang kita bisa ungkap. Iya. Saya sendiri juga banyak mempunyai kelemahan. Jadi nggak semua bisa saya ungkap rahasia yang ada di sini. Tapi mudah-mudahan ada sedikit sesuatu, entah itu sejarah pusar jagat ini atau hal-hal yang lain. Mungkin ada yang bisa terungkap, insya Allah. Intinya kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan. Sebenarnya di sekitaran apa ini ya,
Itu tiang bendera. Tiang bendera ini sebenarnya ada sosok makhluk yang intinya yang tadi itu nggak menerima kehadiran kita. Wujudnya itu ya wujud sepertinya wujud seperti kita, seperti manusia, cuman udah anu lah. Kalau dilihat dari wujudnya itu seperti orang-orang zaman-zaman kerajaan Hindu atau Buddha gitu. Nggak apa-apa, kita lanjut saja. Ya, itu tadi Cak Gondrong minta lanjut. Bisa coba kamera bisa diarahkan ke daerah situ. Dan juga saya melihat ada sesuatu yang mungkin seperti kelihatannya jenglot. Coba nanti saya akan bahasa kerennya orang-orang sekarang itu memanifestasikan lah, istilahnya seperti itu. Mewujudkan. Cuman barang ini, jenglot ini ya memang nggak bagus lah, intinya seperti itu. Tapi saya akan mencoba mewujudkan, dan nanti ndak akan saya bawa, akan saya kembalikan ke sini lagi. Hanya untuk membuktikan aja Mas, kalau membuktikan ada. kalau di sini itu memang ada. Yang jelas ada. Kalau mau berbicara tentang benda-benda pusaka, sebenarnya di sini banyak. Cuman ya pengalaman saya dahulu, intinya jangan serakah seperti itu. Kalau memang ada yang mau diberikan ya kita terima, tapi saya akan mencoba, karena kayaknya yang mengganggu ini tadi itu yang wujudnya seperti jenglot tadi. Iya. Tapi ini berani lanjut ya Mas ya? Lanjut saja. Siap Mas. Oke, Cak Gondrong meminta lanjut. Kita akan mendekat. Assalamualaikum. Nuhun. Kalau ini apa Mas Bang Joko ini? Ini tugu apa ya? Ini ya buatnya belum lama Mas. Ini dulu pas ada wayangan itu loh, terus dibangun ini sama tiang bendera untuk 17-an. Mungkin tugu ini untuk menandai bahwa di sini itu ya pusar jagat tadi. Ya mungkin itu bisa Mas. Ya memang posisinya pusar jagat. Kalau itu sebuah lingkaran, ini sebenarnya ya bisa dibilang pas lah seperti itu. Memang di sekitar sini itu pusatnya itu. Iya. Yang namanya pusar, falsafahnya itu pusar itu ya pusatnya, porosnya itu. Makanya energi di sini itu memang luar biasa. Energi di sini itu. Saya akan mencoba mewujudkan, akan menarik jenglot tadi. Ya mudah-mudahan kuat. Coba lampunya diaktifkan dulu. Siap. Cak Gondrong akan mencoba menginvestasikan salah satu yang ada di sini, tapi tidak diambil, hanya untuk mewujudkan saja. Ya kita sambil menunggu Cak Gondrong untuk berinteraksi. Salah satu mencoba menginvestasikan suatu barang goib hanya untuk melihat saja.
Lur. Menginjak sesuatu. Ya, proses perwujudan menginvestasikan suatu barang sangat besar nampaknya Lur, energi dari barang tersebut. Enggak penerangan Mas. Terang. Siap-siap nanti jangan sampai aman kalau menyala, dilindungi matanya gitu. Astagfirullah. Kameranya. Ini Lur, tadi Cak Gondrong dan Mas Win mencoba menginvestasikan suatu perwujudan salah satu barang di sini, dan alhamdulillah walaupun tadi nampaknya energinya sangat kuat, Cak Gondrong dan Mas Win bisa mewujudkan, dan mungkin kita bisa bertanya-tanya apakah itu wujud dari barang tersebut. Gimana Cak? Ya, ini salah satu manifestasi makhluk yang ada di sini ya. Iya. Ini sebenarnya khodam iblis. Kita tahu semua bahwa Jenglot atau Betara Karang itu kalau menurut sejarah ulama ya, yang seperti kita ketahui pernah dikupas oleh Gus Muafik. Itu sejarahnya apa itu? Orang yang ingin menyatu dengan Tuhan cuman masih membawa hawa nafsu.
Itulah makanya bisa disebut, kalau Gus Muafik menyebutnya ini adalah produk gagal. Jenglot itu tidak bisa mengendalikan nafsu, tapi ingin menyatu dengan Tuhan gitu. Menyatu dengan, kalau bahasa Hindu Budanya itu Sang Hyang Widi lah gitu. Ini center bisa mas. Ya ini lur, kita memang harus cuman ini hati-hati. hati-hati karena ini Mas nggak bisa Meripat, saya kunci. Ini nggak saya kunci masalah. Ini hanya mewujudkan ya lur. Ini jadi nanti ini sangat bahaya ya apabila, karena ini masih aktif. Biasanya kalau marah ini, kalau marah matanya menyala, bisa bikin buta. jadi inilah lur tadi perwujudan menginvestasikan suatu barang di sini. Jenglot ya mas, Batara Karang atau jenglot? Jenglot kalau ini. Jenglot ya. Biasanya Batara Karang itu lebih besar wujudnya. Nah, kemungkinan itu udah lama di sini mas ya. Ya mungkin udah ratusan atau ribuan tahun di sini itu mungkin itu. Dan itu juga untuk berbahaya kalau disimpan, kalau nggak bisa mengendalikannya. Tadi Baik ya, inilah intinya saya hanya mencoba mewujudkan ya, enggak, tidak ya, tidak punya keinginan untuk merawat atau mengambil yang ada di istilahnya mengambil. Sebenarnya pengen saja apa itu, mencari rahasia di sini loh. Kalau seumpamanya ada mediator, cuman karena ini seperti ini, saya tidak berani untuk mediasi karena ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya kalau buat mediasi. Jadi, ini akan saya kembalikan ke alam sini karena ya saya tidak ingin sengaja mengambil atau apa, atau ingin merawat. Oke, lanjut lagi lur. Dia habis istirahat bersama Cak Gondrong dan rekan-rekan. Mungkin akan mencari tahu sejarah sebenarnya apa yang ada di Puser ini. Sebenarnya kalau dilihat dari struktur tanah, ketika kita tepuk seperti ini tuh seperti tanah melapisi sesuatu. Ya, ini hanya perkiraan gitu, nggak bisa memastikan. Cuman coba nanti saya akan mencoba flashback, melihat dengan sedikit kemampuan yang saya punya. Ya. Akan flashback, mencoba menelusuri. Mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu nih tentang sebenarnya apa yang ada di sini. Ya, Cak Gondrong akan memulai flashback, cari tahu. Pengamatan batin saya ya, tapi wallahu alam bisawab. Sepertinya memang daerah sini itu dulunya ada sesuatu bangunan, intinya sesuatu bangunan, tapi nggak begitu jelas. Saya flashback ke belakang itu nggak begitu jelas. Mungkin dari cerita Mas Jack tadi ada bisa ditarik kesimpulan ya. Kan katanya pernah mendengar cerita dari Mbah ya Mas. Dari Mbah Buyut. Dari Mbah Buyut. Kalau di sini tuh bekas
perbatasan perang ngoten nggih, Perang Jawa antara Timur. Jawa Timur Jawa Tengah. Ini wallahu alam bisawab, karena memang tidak ada referensi yang jelas, tapi kan namanya orang tua zaman dulu itu biasanya mendapat cerita dari mbahnya begitu kan. Kemungkinan sekali memang iya di sini tuh ada sesuatu bangunan intinya itu. Karena kalau dari cerita teman-teman tadi, dari segi posisi bahwa kita yang duduk di sini itu posisinya kan di atas Di kan? atas gundukan, yang gundukan Di sana datar miring, miring. sebelah sana juga miring. Dari segi fisiknya pun kemungkinan iya. Terus di sini kan memang disebut juga pusar jagat atau pusar bumi. Dinamai seperti itu oleh masyarakat, pasti ada sesuatu, tidak mungkin tidak. Kalau mungkin masalah di sini itu kalau ada gempa, katanya nggak gempa sendiri, orang-orang zaman dulu. Saya juga pernah dengar cerita dari almarhum bapak saya seperti itu. Itu bisa jadi kalau di sini itu ada sesuatunya, ada sesuatu bangunan kuno lah. Yang jelas kan kuno, karena ini kemungkinan zaman Hindu atau Buddha. Yang jelas udah ketutup ya Mas. Iya, Udah tutup Itu lama. entah Tanahnya- situs, entah apa. Tanahnya dipeluk bunyi. Jadi Maksudnya- seperti ngambang. Seolah-olah tanah itu melapisi sesuatu. Ya itu lur. Beda struktur tanahnya kalau dipukul-pukul itu. Itu tadi kesimpulan Cak Gondrong bahwa sebenarnya di sini memang ada situs bangunan. Ya, Kemungkinan nggak kita bisa juga nggak memastikan tahu. karena tidak jelas. Cuman dari segi pandangan logika aja ya Mas ya. Struktur Iya, tanah. aja, struktur tanah, terus posisi tanahnya, dan juga sedikit flashback dengan sedikit kemampuan saya tadi itu, sepertinya memang ada pandangan yang kurang begitu jelas, tapi menandakan bahwa di sini itu ada sesuatu bangunan. Tapi wallahu alam bisawab ya. Karena segala sesuatu kan yang tahu Surano, Gusti Allah gitu. Iya. Kita hanya bisa memanfaatkan sedikit kemampuan yang kita punya. Intinya kan di sini kita mengeksplorasi tempat yang bersejarah dan Yang tidak ada tujuan yang lain untuk apalah mengganggu yang ada di sini atau apa, itu enggak. Intinya pengen menelusur sejarah-sejarah yang ada di sekitar kita, karena ternyata di sini itu banyak situs-situs sejarah, itu banyak. Contohnya kan seperti Bang Cokrek semalam yang mengeksplor ke makam itu. makam yang di area dekat Wonokerso. Masjid Tiban lah. Iya, gitu. dekat Masjid Tiban. Tiban. Insya Allah kapan waktu kita akan mengeksplor lagi, karena Masjid Tiban itu kalau saya pernah cerita dengan orang-orang tua yang ada di Wonokerso, itu ada hubungannya dengan yang namanya jati keris itu kan. Jati keris itu pohon jati yang enggak bisa besar, tapi katanya umurnya udah ratusan tahun. Jati keris itu. Kalau dari cerita orang-orang tua di situ. Bentuknya seperti Ya, lok seperti keris ya. lok keris. Bentuknya seperti lok keris. Tunggu episode selanjutnya. Ya, Ya, Lur. tunggu episode Mungkin selanjutnya di nanti kita akan ekspor juga. channelnya Bang Cokrek, Jaka Nurzat. Menelusuri sejarah lur. Dan insya Allah juga saya ingin mengumumkan kepada teman-teman semua, insya Allah saya berencana dengan Bang Cokrek dan teman-teman ingin membuat suatu majelis nih, majelis ilmu yang
kita belajar bersama-sama, tidak ada yang mengajari atau sebagai guru, enggak. Kita belajar bersama-sama, kita bertolabul ilmi. Intinya kita ingin belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin entah majelis sholawat atau majelis zikir gitu. Bagi teman-teman yang ada di daerah Baturno dan sekitarnya yang ingin bergabung dengan majelis, kami dipersilahkan. Mungkin tempatnya bisa di sini atau nanti di tempat saya di komplek perumahan Citra Jaya ya. Selatan Gasanda itulah, kalau sekitar Batu udah paham semua gitu. Agar kehidupan rohani kita itu terisi. Tunggu tanggal mainnya saja. Siap. Oke lur, itu tadi Cak Gondrong. Bagi yang berkenan ikut bisa langsung mungkin ke tempat saya Bang Cokrik. Nanti untuk waktu dan tempatnya akan kita kabari. Ini baru gagasan. Ini suasana semakin sunyi dan mungkin akan Cak Gondrong. Mana Cak Gondrong? Oke, untuk sementara kita cukupkan sekian dulu. Ya, sebelum kita pulang, intinya kita berdoa dulu, mengucapkan salam untuk yang ada di sini gitu. Karena kan peribahasa orang-orang zaman dahulu, orang-orang alim zaman dahulunya, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjungan, seperti itu. Walaupun istilahnya bukan kepada manusia, kan itu peribahasa itu untuk siapa saja dan untuk apa saja kan. Oke lur, sebelum acara ini kita akhiri, Cak Gondrong akan kita berdoa dulu, dipimpin oleh Cak Gondrong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perlindungan kepada kita. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang terpenting kita uluk salam dimanapun tempat dan dimanapun kita berada. Kalau kita ini kan bertamu, namanya bertamu itu kita masuk uluk salam, keluar pun uluk salam, seperti itu. Monggo kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijalul kaif. Assalamualaikum ya hadamul hadam. Assalamualaikum. Pusat jagat. Akhirnya alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di jejak malam channelnya Bang Cokrik Jaga Norzat, kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Bang Cokrik. Oke, demikian tadi lur acara jejak malam pada malam hari ini bersama Cak Gondrong dan rekan-rekan. Tempatnya ini tadi di Belik Rejo,
di Samboto, di Alas Nganjir yang terkenal, dan di sini terkenalnya juga dengan Pusar Jagat. Dan malam ini karena sudah malam, kita akan akhiri. Tadi sudah berdoa. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ikuti terus channel kami Jaka Nurzat Jejak Malam.